Shalom semuanya, perkenalkan namaku Selvia Clarissa Boruhutagaul dari Diploma 3 Analis Farmasi dan Makanan Stambuk 2019. Perkenalkan, nama saya Abednego Amandu Simbolon, saya dari Fakultas Farmasi Stambuk 2017. Kondisi KTP kami sekarang itu baik dan berjalan juga, walaupun KTP kami bukan yang terlalu disiplin, tapi tetap berjalan. Yang dirasakan, aku senang berada di KTP. Kenapa? Karena orang-orang itu semua mensupport kayak gitu. Dan saat aku mau menceritakan hal-hal yang membuat resah, bahkan ya sebenarnya nggak mau cerita, bahkan orang tua aku agak enggan untuk menceritakannya, di tempat di KTP aku bisa menceritakannya. Jadi aku lebih apa gitu, lebih senang gitu, bisa lebih terbuka di KTP. Kondisi dan apa yang aku rasakan saat ini dalam kelompok guru bersamaku adalah baik. Tetap terjalinnya komunikasi antara PKK dan AKK. Suka dukanya dalam suka benar-benar menikmati waktu kelompok, sharing-sharing, menjawab pertanyaan. Dalam dukanya di masa pandemik seperti ini memiliki kesulitan untuk membagi waktu, dan juga ada kesulitan jaringan yang mengakibatkan sedikit kehilangan komunikasi pada saat terjadinya kelompok. Sangat penting karena menurutku pribadi, dalam kelompok inilah kami bisa saling tumbuh bersama, saling belajar dimulai dari hal dasar sampai sekarang sudah ada di tahap MHB. Dari sinilah kami bisa merasakan adanya pertumbuhan rohani secara bersama sebagai murid Kristus. Seberapa penting KTP bagi Anda? Menurutku KTP itu sangat penting untukku. Kenapa? Selain keluarga, KTP itu udah aku anggap keluarga juga kayak gitu. Karena aku bisa menceritakan hal-hal yang nggak menceritakan orang lain pada KTP ku dengan lega gitu. Bahkan aku juga tahu tentang kondisi pribadi mereka kayak gitu, dan kami itu saling mempercayai kayak gitu. Bahkan di saat aku kok punya masalah yang bahkan aku enggan untuk menceritakan kepada orang tua aku, mereka lah tempat aku menuangkannya kayak gitu, karena mereka juga orang-orang yang support semua. Mungkin setiap orang pernah merasakan jatuh bangunnya HPNT, apalagi jika dalam keadaan sibuk, banyaknya tugas-tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Jika aku dalam kondisi tersebut, aku mengambil waktuku sesaat untuk merenungkan, dan akhirnya bisa bangkit dan tidak berlama-lama pada kondisi tersebut. Pernah kan Anda jatuh dalam HPNT, serta bagaimana Anda menjaga agar KTP Anda tetap jalan? Kalau HPNT itu wajib pernah jatuh, tapi kembali lagi Tuhan pasti menyadarkan aku akan hal itu. Dan bagaimana aku menjaga KTP ku tetap jalan, ya kembali lagi pada aku saat jatuh itu Tuhan menyadarkan aku, dan aku ambil sikap berdoa gitu. Karena gini, HPNT jatuh itu mungkin karena datangnya masalah ataupun hal-hal yang meresahkan kita, dan itu sebenarnya bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Pada saat kita disadarkan hal itu, ya kita ambil sikap berdoa, kemudian kita ceritakan sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, dan ya untuk kedepannya pasti hubungan HPNT kita itu akan membaik, itu sih. Kendalaku dan mungkin juga kendala KTP ku yang lain adalah sulitnya kami membagi waktu untuk kelompok. Sedikit masalah pada jaringan yang mengakibatkannya kehilangan komunikasi di tengah-tengah pada saat melakukan kelompok. Apa yang menjadi kendalamu dalam mengikuti KTP dan bagaimana Anda mengatasinya? Yang menjadi kendala itu mungkin dalam waktu. Misalnya kami kan udah buat jadwal rutin kami untuk KTP. Nah, kadang kan kita nggak bisa tahu juga, kayak sekarang udah daring kuliahnya, bisa ada kuliah ganti, ataupun tiba-tiba ada lab ganti, ataupun tiba-tiba bisa aja ada ujian di jadwal yang kami tentukan. Nah, mungkin untuk mengatasinya mungkin kami udah cari alternatif hari lain. Tapi kadang di waktu ini juga kadang nggak bisa kami gunakan dengan baik atau kami manajemen dengan baik, sehingga mengulur untuk minggu depannya lagi kayak gitu. Itu sih. Untuk mengatasinya mungkin kami bisa lebih
misalnya pada waktu ini nggak bisa itu gitu kan, 2 hari atau 3 hari sebelumnya udah kami kabarin biar kami bisa prepare untuk hari yang pas kayak gitu supaya tetap terlaksana ataupun berjalan KTB kami. Komitmenku dalam kelompok kecil ini adalah semakin semangat belajar firman Tuhan, lebih serius dalam mendalami topiknya, dan memberikan diriku dan juga waktuku yang terbaik untuk kelompok ini. Apa komitmen Anda dalam kelompok kecil? Komitmenku, aku mau tetap KTB ini berjalan sampai tua tuh, ya pokoknya sampai seterusnya. Kenapa? Karena ini sangat penting. Kita bisa saling membangun dan iman kita itu juga bertumbuh kayak gitu. Pertumbuhan itu penting dan pertumbuhan itu nggak ada akan habisnya kayak gitu. Dan komitmenku, aku juga mau nanti kapanpun saatnya diizinkan Tuhan, aku juga ingin memimpin kelompok kecil. Kalau pengalaman sih banyak ya, ada sukacita kayak gitu sama bertemu adik-adik kayak gitu kan, bercengkerama, saling berbagi. Duka cita juga ada, saling menangis kalau ada masalah dan ya menangis karena nggak direspon juga kayak gitu kan. Terus untuk pengalaman pribadi sih ada sih, maksudnya kayak dulu aku orang yang nggak suka kalau ditolak gitu. Misalnya kalau ditolak gitu langsung kayak merasa apa kali sih gitu, yaudah lah, bukan aku kok yang butuh kayak gitu. Kalau sekarang kalau ngajak adik-adik ke TV itu kan, ayo di kelompok kayak gitu, mereka cuma read atau balasnya yang kayak mana-mana atau nggak bisa bang, cuma balas gitu aja nggak ada solusi ya. Aku tetap menanya kayak gitu, berusaha berjuang untuk terus mengayokan mereka untuk mau kelompok itu sih. Kalau kendala sendiri banyak lah pasti kan, apalagi anak farmasi waktu itu sangat berharga. Artinya kalau di semester bawah itu kayak 4-5 lab satu semester itu kayaknya hal yang biasa kayak gitu kan. Terus juga studi yang sangat membebankan terkait tugas-tugas dan segala macamnya. Jadi itu sangat susah sih membagi waktunya. Belum lagi itu masih dari AKK ya, dari PKK-nya juga studinya kayak gitu, dan waktunya pasti berubah-berubah kan. Artinya ada yang hari ini, ada yang hari ini, jadi nggak pas kayak gitu. Kemudian di hari Sabtu Minggu ketika mereka harus ingin melupakan pekerjaan studinya, malah memilih untuk kelompok agak susah. Jadi itu memilih hal itu agak susah sih menurutku kayak gitu kan. Terus kemudian lagi terkait dengan karakter-karakter yang berbeda juga. Jadi ada orang-orang yang mungkin ketika diajak mau kayak gitu langsung semangat. Ada orang yang kalau diajak adik-adiknya nggak mau, PKK-nya jadi lesu, jadi merasa kayak ditolak kayak gitu kan. Jadi itu hal yang sangat perlu diperhatikan juga sih menurutku. Kemudian juga terkait ke permasalahan pribadi juga, keluarga dan segala macamnya, itu juga berpengaruh sih kayak gitu. Itu yang sering dihadapi. Banyak sih, semakin dewasa semakin mengetahui karakter setiap orang, semakin bisa mengantisipasi segala hal kayak gitu. Kemudian juga semakin tidak mudah marah, tidak mudah emosi kayak gitu. Ya kayak yang di awal tadi, semakin mau untuk berjuang menganju istilahnya. Kemudian banyak lagi pertemuan ini juga, artinya bukan hanya ketika seorang PKK hanya PKK yang memberi, tapi ketika AKK juga boleh ber-PA, maka hasil PA mereka juga ada yang boleh kita ambil dan kita teladani. Itu sih. Mungkin dulu kita berpikir adik-adik kita akan menjadi seorang PKK, akan menjadi seorang koordinasi, adik-adik kita akan mudah dipimpin, orang yang cepat merespon, bahkan orang yang tanggap dalam setiap kondisi kayak gitu. Ternyata 180 derajat berbeda, jauh pun bahkan. Adik-adik kita lari, adik-adik kita jubul, adik-adik kita seperti adik-adik yang malas, KTB pulang, tidak ada pertumbuhan dan segala macamnya. Terus kita berpikir bahwa kayaknya kita gagal nih, kayaknya kita kurang berjuang, kayaknya kita salah membimbing, kayaknya bukan, atau merasa panggilan kita ternyata salah, kayaknya aku bukan cocok jadi PKK kayak gitu.
Tapi kalau aku melihat sih dari sisi yang lain, ketika aku berpikir bahwa apa yang pernah aku baca kayak gitu, dibilang bahwa berdoalah bahkan sampai sudah terjawab doamu, bahkan ketika doamu pun tidak sesuai dengan apa yang kau doakan jawabannya, tetaplah berdoa gitu. Dan itu yang selalu kuimani. Jadi aku berpikir bahwa ya proses itu adalah bagianku, apapun yang terjadi kondisinya, dan tetap yang punya segalanya ya Allah. Allah yang membuat mereka mau berubah, Allah yang membuat mereka mau untuk kelompok dan segala macamnya. Hanya Allah yang boleh mengubah hati mereka. Tapi kita, bagian kita sebagai seorang PKK ya seperti itu. Sama seperti teladan Kristus itu tadi. Tuhan juga ketika mengembalakan bukan hal yang gampang yang dilaluinya. Begitu juga dengan aku. Seperti itu ketika menjadi seorang PKK. Itu sih yang membuatku boleh bertahan, boleh terus berjuang dan mengingat kasih Tuhan itu tadi sama aku. Dan akhirnya membuat aku boleh terus berjuang. Kalau dari aku sih, selama tangan abang masih bisa bergerak, kaki abang masih bisa bergerak, mulut abang masih bisa berbicara, dan segala hal dalam anggota tubuh abang masih bisa melayani, abang akan ambil bagian terus untuk melayani Tuhan tanpa henti-henti. Yang jelas semua udah dikasih sama kita sih. Sebelum kita bahkan percaya sama Tuhan pun kita udah Tuhan udah rancangan sama kita segala hal yang baik dalam hidup kita. Segalanya, hampir segalanya. Termasuk juga keselamatan yang udah Tuhan berikan sama kita, dan kita boleh memperdengarkan itu, kemudian kita boleh percaya sama Dia. Itu pun karena Tuhan juga kayak gitu kan. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Semuanya sudah diberikan sama kita. Nah sekarang bagian kita apa? Kita aja dikasih benda sama orang, kita bilang makasih. Apalagi ini sama Tuhan pemberi segalanya yang udah merancangkan hidup kita menjadi baik nantinya, bahkan sudah menyelamatkan kita dari maut itu tadi. Apa bagian kita? Yaitu dekat sama Dia. Nah bagaimana caranya? Lewat doa, lewat firman, lewat disiplin rohani yang sudah diajarkan sama kita. Lewat itu kita boleh berserah, lewat itu kita boleh bersekutu, lewat itu kita boleh merasakan Tuhan dalam hidup kita. Terutama juga untuk kita yang boleh semakin mengenal Dia lewat firman-Nya. Nah salah satunya lewat apa? Lewat KTB ini. Jadi ya dengan KTB kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh merasakan Tuhan kembali, kita boleh melihat kembali apa-apa aja yang udah Tuhan berikan sama kita, dan kita boleh bertumbuh semakin ke arah Kristus itu tadi. Itu sih. KTB merupakan satu perkumpulan orang-orang yang menyadari kasihnya Allah, dan di dalamnya yaitu orang-orang yang sama-sama berkumpul, belajar firman Tuhan, saling berbagi pengalaman hidup, saling mendoakan dan saling mendukung satu sama lain. Dan yang boleh saya rasakan adalah pertumbuhan karakter yang semakin diubahkan dan juga semakin mengenal Tuhan. Pertumbuhan yang boleh saya rasakan dalam kelompok kecil adalah semakin boleh mengenal siapa Kristus dan boleh semakin serupa seperti Kristus, baik melalui tingkah laku, perkataan, dan sikap yang semakin serupa seperti Kristus. Mungkin belum sempurna, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang boleh menyempurnakan. Yang membuat saya boleh melayani adalah karena kita harus melayani Yesus sama seperti Dia telah terlebih dahulu melayani kita, dan harusnya melayani. Dan juga mengapa saya meyakini untuk boleh mengambil panggilan untuk melayani, yaitu karena panggilan visi tadi. Karena Tuhan sudah menyatakan dan sudah memanggil orang-orang percaya untuk boleh melayani Dia, terdapat dalam Matius 8 ayat 19-20. Dan harusnya setiap orang percaya ya harus melayani Tuhan, dan itu boleh menghidupi visi Allah yang tadi. Pelayanan yang boleh saya lakukan, hal yang suka adalah saya boleh bersuka cita ketika boleh melayani, bahkan juga boleh menikmati setiap pelayanan yang boleh saya kerjakan. Dan juga Tuhan boleh mengubahkan setiap karakter, bahkan juga setiap pelayanan yang boleh saya kerjakan walaupun berat tetapi boleh tetap saya nikmati. Hal duka yang boleh saya alami adalah ketika saya pernah merasa jatuh, bahkan merasa tidak mampu untuk
melewati setiap plan yang boleh saya kerjakan, bahkan juga tantangan dan cobaan dari luar, bahkan dari diri saya sendiri. Hal yang membuat saya kadang juga tidak menikmati setiap plan yang boleh saya kerjakan. Tetapi saya percaya bahwa itu semua boleh saya alami, dan Tuhan boleh tetap menuntun dalam pelayanan saya hingga saat ini. Untuk itu, mari benar-benar mendoakan panggilan Tuhan untuk melayani, dan coba gumulkan terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan untuk melayani, karena kita mau mengingat lagi bahwa Allah yang udah lebih dahulu melayani kita, apalagi kita orang yang berdosa ini, masakan kita tidak mau melayani Allah. Tapi cobalah untuk boleh taat mendoakan panggilan untuk boleh melayani, dan tetaplah berrelasi dengan Allah, karena di setiap doa-doa yang boleh kita bawakan dalam nama Yesus, ya itu semua akan Allah tuntun, dan juga Allah akan boleh tetap menyertai kita bahkan dalam doa-doa kita. Nah, tadi kan kita sudah mendengar tentang beberapa hal yang dialami oleh teman-teman kita dan juga kakak abang kita. Nah, kembali kepada kita masing-masing, bagaimana dengan kita? Bagaimana kondisi dari KTB kita masing-masing, dan bagaimana keberjuangan kita untuk menikmati pertumbuhan di dalamnya. Itu semua dikembalikan kepada kita masing-masing. Mari sama-sama merenungkan betapa besarnya kasih Kristus, dan mari sama-sama boleh bertumbuh di dalam KTB kita, karena KTB sangat penting, dan KTB adalah sebagai wadah kita untuk boleh semakin mengenal Kristus, semakin boleh mengalami kasih-Nya dan bertumbuh lewat penyertaannya dan kasih dari sesama kita, sesama KTB kita. Dan mengapa kita penting ber-KTB? Karena di KTB juga kita boleh dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Karena di KTB juga kita boleh mempersiapkan diri, boleh juga mendapati panggilan kita sebagai apapun itu untuk melayani Tuhan. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semoga memberkati. Shalom.